Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejedar gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Aku punya ide. Tugas akan lebih mudah jika apa? Tak dikerjakan. Tapi bohong. Daon nih. Kaizen adalah filosofi manajemen Jepang yang berfokus pada perbaikan berkelanjutan, yang dilakukan dalam langkah-langkah kecil yang konsisten. Istilah Kaizen berasal dari dua kata dalam bahasa Jepang, yaitu Kai yang berarti perubahan atau perbaikan, dan Zen yang berarti baik atau positif. Filosofi ini pertama kali populer di Jepang setelah Perang Dunia II, dengan pengaruh kuat dari para ahli seperti Taiichi Ohno, yang dikenal sebagai bapak sistem produksi Toyota, dan Shigeo Shimo. Kaizen berkembang dengan tujuan untuk mengurangi pemborosan dalam proses produksi dan meningkatkan kualitas produk serta efisiensi operasional. Tujuannya adalah untuk menciptakan perubahan berkelanjutan yang meningkatkan kualitas, efisiensi, dan kepuasan pelanggan. Berikut adalah beberapa prinsip dasar yang menjadi fondasi Kaizen. Pertama, perbaikan bertahap continuous improvement. Kaizen menekankan bahwa perbaikan kecil yang dilakukan secara konsisten akan mengarah pada hasil yang signifikan dalam jangka panjang. Berbeda dengan konsep perubahan besar yang dilakukan sesekali. Kaizen mendorong perubahan yang dilakukan secara perlahan tetapi terus-menerus. Kedua, keterlibatan semua pihak dalam organisasi. Salah satu ciri khas Kaizen adalah keterlibatan semua level dalam organisasi dari manajer tingkat atas hingga pekerja di lini produksi. Kaizen mendorong partisipasi aktif setiap individu dalam mengidentifikasi masalah dan mencari solusi. Ketiga, pengurangan pemborosan mudah. Kaizen sangat berfokus pada pengurangan atau penghapusan pemborosan yang dapat terjadi dalam proses produksi. Pemborosan yang dimaksud meliputi waktu, tenaga, material, dan sumber daya lainnya yang tidak memberikan nilai tambah. Dalam konteks Kaizen, pemborosan dikenal dengan istilah mudah bahasa Jepang untuk pemborosan. Keempat, standarisasi. Setelah perbaikan diterapkan, langkah selanjutnya adalah untuk menstandarisasi proses yang telah diperbaiki. Dengan demikian, perubahan yang diterapkan tidak hanya terjadi sekali, tetapi menjadi bagian dari kebiasaan dan prosedur operasi yang tetap. Kelima, pencegahan kesalahan Pokayu. Salah satu prinsip penting dalam Kaizen adalah menghindari kesalahan sebelum terjadi. Pokayu adalah teknik yang digunakan untuk merancang sistem dan prosedur yang secara otomatis menghindari kesalahan manusia atau cacat produk. Alat dan teknik Kaizen. Beberapa alat dan teknik yang digunakan dalam pendekatan Kaizen antara lain. Pertama, PDCA Plan Do Check Act. PDC adalah siklus yang membantu memastikan bahwa perbaikan berkelanjutan dilakukan secara sistematis. Siklus ini melibatkan 4 tahap. Plan perencanaan, menentukan tujuan perbaikan dan merancang strategi untuk mencapainya. Do pelaksanaan, mengimplementasikan perubahan atau perbaikan. Cek pemeriksaan, mengevaluasi hasil dari perubahan yang diterapkan. Act tindakan, mengambil tindakan untuk standarisasi atau perbaikan lebih lanjut berdasarkan hasil evaluasi. Kedua, 5S. 5S adalah metode yang membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih rapi, bersih, dan efisien yang mencakup 5 langkah utama. Sort, menyortir, mengeliminasi barang-barang yang tidak diperlukan di tempat kerja. Set in order, menata barang-barang yang masih dibutuhkan agar lebih mudah diakses.
Shine membersihkan, memastikan kebersihan area kerja. Standardize menyadarkan, menetapkan standar untuk memastikan kebersihan dan keteraturan tetap terjaga. Sustain memelihara, memastikan bahwa kebiasaan baik tersebut dipertahankan secara berkelanjutan. Ketiga, Kanban. Kanban adalah sistem visual yang digunakan untuk mengontrol aliran produksi dan inventaris, sehingga proses produksi dapat dilakukan tepat waktu dan dengan jumlah yang sesuai. Kanban membantu dalam just-in-time (JT), prinsip yang mengatur agar barang hanya diproduksi saat dibutuhkan, mengurangi pemborosan dari overproduksi atau kekurangan inventaris. Keempat, Value Stream Mapping (VSM). VSM digunakan untuk menggambarkan aliran bahan dan informasi dalam proses produksi. Dengan memetakan setiap langkah dalam proses produksi, VSM membantu mengidentifikasi area yang mengandung pemborosan dan bisa diperbaiki. Kelima, Root Cause Analysis. Kaizen mendorong penyelidikan terhadap akar penyebab masalah daripada hanya menangani gejala-gejalanya. Dengan menggunakan teknik seperti 5 whys, mengajukan pertanyaan mengapa sebanyak 5 kali, perusahaan dapat menemukan penyebab utama dari masalah dan melakukan perbaikan yang efektif. Penerapan Kaizen dalam berbagai sektor. Kaizen tidak hanya diterapkan dalam industri manufaktur. Prinsip-prinsipnya juga dapat diterapkan dalam berbagai sektor, seperti layanan kesehatan, perbankan, pendidikan, dan bahkan di rumah tangga. Pertama, industri manufaktur. Dalam sektor manufaktur, Kaizen digunakan untuk mengoptimalkan proses produksi, meningkatkan kualitas produk, dan mengurangi pemborosan. Misalnya, di perusahaan otomotif seperti Toyota, Kaizen digunakan untuk menciptakan proses produksi yang efisien dan bebas dari cacat, melalui standar kerja yang ketat dan perbaikan berkelanjutan. Kedua, layanan kesehatan. Di rumah sakit dan fasilitas kesehatan, Kaizen digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan, mengurangi waktu tunggu pasien, dan meminimalkan kesalahan medis. Dengan menerapkan prinsip Kaizen, rumah sakit dapat memastikan bahwa prosedur medis dilakukan secara efisien, dengan hasil yang lebih baik bagi pasien. Ketiga, perbankan dan keuangan. Di sektor perbankan, Kaizen digunakan untuk meningkatkan proses operasional dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk layanan kepada pelanggan. Dengan menerapkan perbaikan kecil dalam prosedur internal, bank dapat meningkatkan efisiensi dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Keempat, sektor pendidikan. Sekolah dan universitas juga dapat mengadopsi Kaizen untuk meningkatkan kualitas pengajaran, meminimalkan pemborosan dalam penggunaan waktu, dan meningkatkan interaksi antara pengajar dan siswa. Dampak Kaizen pada organisasi. Kaizen memberikan dampak yang signifikan terhadap organisasi yang menerapkannya dengan benar. Beberapa dampak utama yang dapat dihasilkan antara lain. Pertama, peningkatan kualitas. Dengan perbaikan berkelanjutan, produk atau layanan yang dihasilkan akan terus meningkat kualitasnya, yang akan berdampak pada kepuasan pelanggan. Kaizen mendorong eliminasi cacat produk atau layanan, memastikan hasil yang lebih konsisten dan dapat diandalkan. Kedua, efisiensi yang lebih tinggi. Kaizen berfokus pada pengurangan pemborosan, baik itu waktu, bahan baku, atau tenaga kerja. Dengan menghilangkan pemborosan ini, proses menjadi lebih efisien, yang pada gilirannya mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Ketiga, kepuasan karyawan. Dengan melibatkan karyawan dalam proses perbaikan, Kaizen dapat meningkatkan motivasi dan rasa kepemilikan terhadap pekerjaan mereka. Karyawan merasa dihargai karena ide-ide mereka didengar dan diterapkan, yang meningkatkan kepuasan kerja. Keempat, pengurangan biaya. Pengurangan pemborosan dalam setiap aspek proses produksi atau operasional, baik itu dalam penggunaan sumber daya, waktu, atau tenaga kerja, dapat mengurangi biaya secara keseluruhan. Hal ini berkontribusi pada penghematan biaya yang signifikan dalam jangka panjang. Kelima, meningkatkan daya saing. Organisasi yang menerapkan Kaizen secara efektif dapat menawarkan produk dan layanan dengan kualitas yang lebih baik, harga yang lebih kompetitif, dan waktu respons yang lebih cepat, sehingga dapat memenangkan persaingan di pasar. Kesimpulannya adalah Kaizen adalah filosofi perbaikan berkelanjutan yang dapat membawa dampak signifikan terhadap efisiensi, kualitas, dan kepuasan pelanggan di berbagai sektor.
Dengan penerapan yang tepat, Kaizen mampu menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing perusahaan, dan menghasilkan keuntungan jangka panjang. Meskipun tantangan dalam implementasinya ada, manfaat yang dihasilkan dapat membawa transformasi yang berarti bagi organisasi yang berkomitmen terhadap filosofi Kaizen. One, two, three, four. Doom tek, tek, doom tek, doom tek, tek, doom tek. Aneh sekali. Biasanya aku terbangun setiap pagi dengan perasaan sangat tidak enak memenuhi perutku. Tapi hari ini aku sangat bersemangat dan bahagia. Oh wow.